publik itu udah yakin Ansor Banser itu baik, punya reputasi baik. Hanya yang bermasalah ini aktor-aktor yang memaksa seolah-olah Banser itu sama kelakuannya dengan yang lain. Itu aja. Dan saya suka kesel nih dengan kenapa istilahnya ormas ya. Maksudnya, ini ada ormas, ini ada kriminal terorganisir itu beda itu. Ya, selamat sore Bang Dwi. Sehat Bang? Selamat sore. Alhamdulillah. Agaknya kehujanan ya. Wah, masih berjuang kita. Enggak, maksudnya kehujanan pertanyaan-pertanyaan Hotman. Iya. Tapi kurang lah, enggak seberapa itu. Enggak. Bentar Bang, tapi kayaknya gue kalau lihat-lihat itu Bang, Hotman itu pengen ngadu ormas sih Bang. Ya kan dia biar acaranya rame dan lain-lain kan. Dia pengen bukan ngadu sebetulnya ya. Dia pengen kita tuh punya nyali bukan punya nyali dia pengen kita tuh bersuara lebih lantang daripada orang lain ya. Karena kita ormas yang dianggap punya reputasi bagus kan. Jadi punya legitimasi secara moral untuk ngomong mana yang baik dan enggak, kira-kira begitu. Tapi kan nggak harus ormas yang ngomong. Maksudnya gini, kalau kita mau ngomongin ormas baik, kenapa harus ormasnya yang ngomong kalau dia baik gitu? Ya, ini sebetulnya secara umum bukan hanya Hotman, di banyak stasiun televisi, di banyak media sosial hampir semua tiba-tiba melakukan generalisasi bahwa ormas ini adalah sumber masalah. Bahkan di beberapa komentar cukup menarik tuh. Ormas itu singkatan dari orang malas, kan kurang ajar namanya. Ada juga. Iya, padahal saya ini rajin kantor maksudnya. Tapi kan saya lihat utuh ya, full video itu ya. Yang sama Hotman ya. Ya, terkesan tapi jawabannya Bang Dwi terkesan normatif itu perasaan. Terkesan melindungi ormas-ormas yang lain? Enggak, bukan melindungi. Jadi begini, Ansor ini kan seringkali dianggap punya kekuatan yang cukup besar gitu. Nah, kita ini nggak ngerti ada banyak skenario apa yang sedang dimainkan oleh para aktor politik. Misalnya kenapa kok isu ini berminggu-minggu nih hadir di ramai sekali di seluruh media, di media sosial, di media TV dan lain-lain. Lalu kemudian kok tiba-tiba terjadi peristiwa yang unik-unik tuh, pembakaran mobil, penyegelan pabrik, ya kan. Lalu kemudian penyerangan kantor sesama kelompok yang berseragam tadi mereka gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang fenomena dia sebenarnya tidak bisa dilihat secara alamiah saja. Jangan-jangan ini ada by design. Dan Ansor dipaksa masuk ke dalam pusaran itu. Kira-kira begitu. Itu pertama. Yang kedua, kita nggak tahu deh motif kepentingan para aktor ini dengan mendorong Ansor masuk. Apakah misalnya berdiri di paling depan karena misalnya aktor politik ini menganggap kalau Ansor tidak terlibat di dalamnya mereka nggak sanggup membubarkan, kira-kira begitu. Nah, kita banyak belajar di masa sejarah. Di tahun 65 kita dipaksa masuk sehingga PKI bubar. Lalu di isu radikalisme, karena ini beda ya, karena ini ada motif ideologi juga yang transnasional, kita terlibat dalamnya baru negara berani membubarkan. Nah, jangan gitu dong negara ya kan. Lah kan kalian digaji, kalian ini punya instrumen yang secara hukum dibenarkan, diberi senjata untuk menjadi kekuatan pemaksa, kan dalam teorinya begitu. Iya, gue kan khawatir aja Bang, maksudnya gini, sebenarnya negara melalui aparatus ideologisnya itu kan harusnya udah bisa tahu lah ya. Instagram sekian banget, Met. Oh enggak ini. Iya. Aparatus ideologi udah keren nih, kalau mau ngobrol sama gue harus baca dulu udah bener. Iya. Gue langsung bisa nerka tuh. Enggak gini Bang, karena dia kan punya aparatus yang Abang sebut aparat hukum ya kemarin tuh di Hotman. Maksudnya kalau memang lu punya nyali negara ini, lu nggak harus melibatkan Ansor untuk melegitimasi agar ormas itu dibubarkan. Betul. Gitu. Sebetulnya bukan nyali sebetulnya. Kamu nih dapat mandat dari konstitusi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar, karena semua mendapatkan legitimasi mandat berupa konstitusi. Ya, terus kenapa masih mikir soal nyali, itu bagian dari kerjaannya. Tugas-tugas keamanan. Iya, sama kayak misalnya driver Gojek, dia nggak perlu mikir nyali, kalau hujan kok berhenti, ya enggak. Dia kan punya kewajiban terhadap konsumen. Dia juga punya strategi sendiri dalam melindungi, misalnya untuk supaya dia nggak hujannya dia mesti siapkan jas hujan. Ya kan dia mungkin bukan soal nyali, ini soal bahwa kita ini menjalani hidup. Ada terutama bagi aparatus negara tadi, dia punya kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh konstitusi untuk melakukan itu semua. Atau mungkin kalau pakai teori konspirasi ada sesuatu yang ditutupi dari negara.
Kan negara ini terdiri banyak aktor ya. Oh iya. Ada aktor yang misalnya pemain lama, ada pemain nanggung, ada pemain pinggiran, ada pemain yang icek-icek baru mau nongol kira-kira gitu. Nah kita nggak tahu. Tapi kalau Ansor sebagai organisasi yang terlalu tua, kemudian menjadi bagian dari skenario permainan orang, ya kita ini sudah nggak pada di tempat itu ya. Tempat itu kita sudah sangat jauh lebih dewasa karena politik Ansor itu sama dengan politiknya NU. Dia apa yang disebut sebagai high politik. Oke. Politik kebangsaan. Politik kebangsaan. Tapi kalau Bang Dwi ngomong gitu berarti artinya ini kita bukan ormas yang sebenarnya bisa dibawa ke sana kemari. Kita mau bilang ormas ITA ini ormas pemain berarti. Enggak juga ya. Enggak, kita main apa ini ya? Bukan. Enggak ada istilah. Jadi gini, kalau misalnya dulu di tahun 80-an Gus Dur dan kawan-kawan menjadikan NU sebagai organisasi masyarakat sipil yang kuat, saya kira ruhnya masih sama. Karena kan kalau di Banser clear tuh, kita harus konsisten dengan apa yang disebut sebagai pengawalan terhadap Hitoh 1926 kan? Iya. Ada Bang, gini Bang, apa namanya? Aku ada yang mau ditanyain tadi sebenarnya. Karena dia ngomongnya lah jadi aku ke-distract kadang-kadang. Kenapa kemudian Abang memunculkan narasi civil society di saat negara dipimpin oleh tentara? Kak, ini bukan muncul ya, maksudnya Prabowo itu secara konstitusional dia sipil. Iya, karena dia sudah tidak lagi tentara. Ya, siapapun yang sudah pensiun kemudian atau dia sudah tidak lagi terlibat aktif menjadi militer aktif, dia sudah sipil. Di negara demokratis sekalipun mereka yang pernah berlatar militer juga punya hak konstitusi yang sama. Jadi saya nggak berpikiran kita ini dipimpin oleh militer. Oh gitu. Ya, kita dipimpin oleh sipil, bahwa dia berlatar militer, iya. Dan ini bukan periode pertama pasca reformasi kita dipimpin oleh orang yang berlatar militer. Sebelumnya ada Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi menurut Abang dari SBY sama Prabowo ini caranya memimpin itu lebih militer mana? Setelah ini 1 tahun ya, mungkin hampir 1 tahun menjabat. Ini ormas kok jadi militer? Enggak ya. Karena ini nyambung maksudnya Bang. Memang ketika kita bicara civil society di banyak negara itu pasti kan kaitannya dengan kudeta militer memimpin sebetulnya apa dan sebagainya. Enggak begitu. Ya ada kasusnya kayak begitu kan. Justru yang disebut civil society itu adalah arena interaksi warga di ruang publik. Ya, untuk membuat demokrasi itu semakin sehat. Oke. Nah, dia bisa dalam negara yang secara demokratis dinilai bagus. Iya. Bisa juga di negara yang otoriter juga muncul atau tumbuh civil society. Jadi dan saya nggak ngeliat misalnya kalau di Indonesia kita bergerak ke arah misalnya apa yang disebut sebagai otoritarianisme baru pasca Orba. Saya belum lihat itu, jadi jangan pancing-pancing. Nggak ada yang mancing. Aku cuma mau nanya. Karena begitu statementnya negara sudah mulai otoriter nanti tafsir di bawah sudah beda. Enggak sampai segitunya karena memang yang dimainkan narasinya ini ormas, premanisme, lalu soal negara gitu. Ya, dari dulu kan gini sebetulnya ya. Kalau mau merujuk sejarahnya kan sebetulnya yang namanya preman itu kan dulu ditujukan untuk menyebut kepada mereka yang tidak mau dikontrak oleh pejabat kolonial. Freeman. Ya, oleh freeman. Nah, lalu lama-lama melindungi tuh warung-warung, toko-toko kecil agar tidak dari centeng-centeng kolonial. Tapi lama-lama dia berubah dari sekedar nongkrong-nongkrong, lama-lama minta jatah nih. Karena ada jatah perlindungan kan gitu kan? Iya. Betul. Nah, itu kemudian jadi tradisi baru dan di masa Orde Baru organisasi yang preman tadi, yang terdiri para preman tadi sengaja diciptakan dan diperkuat untuk menjaga rezim. Iya. Aku coba tarik kembali ke awal. Termasuk misalnya begini,
persoalan mendasar dari kita tuh kadang-kadang kalau aparat negara tidak mau tampil karena takut misalnya mendapatkan kritik masyarakat, dia akan menggunakan preman untuk melakukan represi terhadap kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan, yang melakukan kritik, yang melakukan protes sosial. Dan itu banyak terjadi di kasus penggusuran, preman yang dimajukan, di kasus demonstrasi, preman yang dimajukan. Iya. Misalnya begitu. Nah kalau kecenderungan kita balik lagi ke Orde Baru, ya jangan dong banyak orang yang merasa itu nilai yang sangat mahal dan sejarah kelam itu kita nggak perlu ulangi lagi karena itu tidak menunjukkan kita ini bangsa yang kuat dan dewasa dalam memanage demokrasi secara baik. Pertanyaannya kenapa kalau kita ngomongin soal ormas, kenapa yang muncul premanisme? Enggak, dari narasi abang kan seperti itu. Iya, enggak. Nah itu yang kemarin dua tayang lalu kita bicarakan kan. Iya. Tolong bedakan antara ormas dengan preman yang terorganize. Iya, kemudian diakui oleh negara berbentuk badan hukum disebut sebagai ormas juga. Ormas. Iya, untuk tadi menutupi bahwa sebetulnya ini adalah preman terorganisir. Oke. Supaya orang lihatnya ini sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah dan lain-lain. Makanya saya agak bersikeras kenapa stasiun-stasiun TV lalu media sosial menyebut mereka sebagai ormas dan itu merugikan Ansor, merugikan Banser, merugikan Muhammadiyah, merugikan banyak ormas-ormas. Tapi mungkin nomenklaturnya memang kayak gitu, Bang. Gimana? Nomenklaturnya memang kayak begitu mungkin. Iya kan. Nomenklaturnya begitu, betul. Iya. Nomenklaturnya begitu. Makanya tindakan yang dianggap bertentangan secara hukum oleh para preman mestinya bisa diatasi secara cepat dan efektif. Tapi kalau mereka bagian dari apa yang disebut sebagai boneka orang lain, boneka penguasa, itu lain hal. Iya. Tapi kalau kita coba tarik awal dari pertanyaan awal tadi, kalau seandainya kita kan akhirnya tidak mau masuk di pusaran-pusaran itu, Bang. Andai kata ini kita berandai-andai aja. Kalau akhirnya Ansor terseret masuk atau gak terseret, kita menyeretkan diri untuk masuk ke berbenturan dengan ormas-ormas lain yang dianggap preman dan kita tidak mau dianggap seperti preman itu. Apa yang akan terjadi, Bang? Enggak. Kita nggak akan masuk ke ranah itu, nggak ada gunanya sama sekali. Nggak akan ada gunanya sama sekali ya? Bagi Ansor itu merusak reputasi. Misalnya ketika saya tampil di 2 acara TV, dua saya bilang, yang satu bilang Ansor tuh terkenal sebagai organisasi yang mandiri, satu lainnya bilang Ansor ini selama ini tanpa noda, tanpa celah. Ketika kemarin saya misalnya di sebelah saya duduk dengan sosiolog dari UI, dia bilang saya bingung Mas, saya browsing di ChatGPT dan lain-lain ya kan, ada nggak tindakan kader Ansor melakukan pemerasan, saya kok nggak nemu ya. Iya makanya. Iya jangan. Cuma kan persoalannya begini Bang, ketika misalnya kita ngomongin soal pelembagaan preman itu kan pada akhirnya kita ngomongin soal politik jatah kan ya. Politik jatah. Jangan-jangan kemudian memang ada niat organisasi yang dia memang dibuat untuk mengumpulkan preman-preman tadi, pelembagaan preman kan kalau kayak begitu ya. Hanya untuk tanda kutip mengais kekuasaan yang saat ini diperebutkan. Ya jadi begini, kalau di negara manapun kan, kalau kita ini bicara ormas secara umum ya, definitif misalnya apa yang disebut sebagai organisasi masyarakat sipil, umumnya kan dia punya tujuan. Tujuannya apa sih ormas-ormas ini berdiri? Yang kedua, dia umumnya punya banyak karakteristik tuh. Dia bisa berdasar profesi. Dia bisa berdasar ikatan primordial, kesukuan dan lain-lain ke daerah. Dia bisa berdasar misalnya etnis, karena tujuan yang sama, berbasis hobi dan lain-lain. Nah, pada saat pemilu boleh dong mereka bersuara, boleh dong mereka melakukan penggalangan suara. Kenapa? Karena mereka punya motif, punya tujuan. Dan barangkali umumnya tujuan organisasi ini perlu ditempelkan ke dalam negara. Misal begini, para pekerja seni, dia akan bicara, saya penting nih soal undang-undang hak cipta. Ya, saya mau mengorganisir para seniman untuk menggerakkan suara ke satu orang kandidat calon presiden. Tujuannya supaya nanti pada saat dia terpilih, dia menginisiasi soal undang-undang hak cipta atau perlindungan terhadap para pekerja seni. Boleh. Dan itu sama dengan yang hari ini terjadi di ormas. Masalahnya di Indonesia umumnya tidak begitu. Ada sebagian yang dia tidak berpikir begitu, dipaksa kemudian tadi mendulang suara dan lain-lain, tapi seringkali dipakai untuk merepresi rival politik. Misal di salah jadi satu alat ya, Bang? Betul, di salah satu partai kalau dia penguasanya salah satu dari ormas tersebut, dia bisa merepresi rival politik untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat yang paling rendah di partainya sendiri.
Kalau dia mengkritik kebijakan di sebuah pemerintah daerah, dia nggak pakai Satpol PP, dia pakai kalangan kelompoknya sendiri untuk melakukan tindakan kekerasan, mengintimidasi, menakut-nakuti masyarakat yang kritis terhadap kebijakannya. Nah, ini problemnya. Ini yang tidak terjadi di dalam negara yang demokrasinya sehat yang tadi saya bilang kan. Betul. Dia punya motif dan itu sah-sah sekali. Ansor misalnya pada saat Pilpres, boleh dong. Mana calon presiden yang dia misalnya sesuai dengan prinsip dasar dalam kita bernegara, misalnya menjamin soal bahwa tiap warga negara itu diperbolehkan untuk menjalankan keyakinannya, termasuk keyakinan yang dianggap tidak melanggar syariat. Makanya dulu Mbak Wahab kan selama negara ini tidak misalnya mengusulkan orang itu lebih baik minum khamr misalnya. Iya. Kita tetap tunduk. Negara tidak melarang kita naik haji, ya kita tunduk karena semuanya sesuai syariat misalnya begitu ya. Itu contoh. Atau misalnya ada motif, selama ini kalangan desa itu perlu diperkuat karena umumnya orang desa yang miskin itu adalah rata-rata kebanyakan NU. Ya kita bisa dong. Saya harus mengorek apa ya Bang? Jadi kebijakan. Meminta penjelasan Abang lebih detail terkait boleh dong misalnya Ansor mendukung partisipan politik tadi. Iya, boleh. Emang diperbolehkan organisasi? Kalau dia kayak organisasi masyarakat sipil, mestinya boleh. Tapi kan saya nggak tahu ya, misalnya dalam nomenklatur di NU karena kita tunduk pada regulasi di NU. Kalau kemarin kan hanya cuti kan, secara pribadi, tapi organisasinya kan tidak boleh bersikap kan, kira-kira begitu. Tapi kan mestinya nggak begitu juga karena kita ini dari dulu juga punya kepentingan sebagai organisasi dan kepentingan kita yang mau ditambatkan ke negara itu harus clear karena kita ini punya vision. Soal vision tadi misalnya orang NU ini kebanyakan berada di menjadi kelompok marginal, kebanyakan hidupnya terkapar di pedesaan karena misalnya tidak ada perlindungan bagi para petani dan lain-lain karena misalnya politik rente dan lain-lain ya kan. Mestinya kita fight. Tapi kan kita kalau bicara sebagai NU dan itu nggak mesti partai politik. Organisasi sipil itu ada. Kita menitipkan perjuangan kita kepada orang lain yang kita yakin dia akan mengeksekusi apa yang kita titipkan selama itu bermanfaat dan tidak hanya berpihak kepada orang NU kan itu sudah politik kenegaraan ya dan umumnya pasti yang dirugikan itu orang-orang yang berlatar NU rata-rata. Kalau kita logikanya balik Bang, kalau yang saya tangkap kan kayak gini, Abang itu mau bilang kita punya banyak problem di bawah nih, lalu kemudian ternyata problem yang di bawah ini adalah orang yang menjadi member atau kemudian mengaku misalnya entah Ansor atau NU. Dan ketika ada pemilihan, ya udah saya titipkan aspirasinya. Misalnya jadilah orang itu menitipkan masalah kan sebenarnya. Kalau misalnya saya balik bahwa tugas untuk mensejahterakan rakyat itu bukan NU, bukan Ansor. Sepakat nggak Bang? Kita terlibat dalam prosesnya. Kita terlibat. Tapi yang paling bertanggung jawab kan adalah negara. Pada akhirnya, kalau menurut saya tidak perlu organisasi itu bersikap seperti itu. Karena adalah negara itu, lu tanggung jawabnya ya nggak peduli lu yang didukung sama rakyat atau nggak didukung sama rakyat. Selama itu namanya rakyat ya harus disejahterakan. Betul. Nah, tapi kan kita bicara cara. Iya. Iya. Soal cara ini kan bisa jadi beragam. Iya. Misalnya seorang kepala pemerintahan dia akan bicara mana kebijakan yang menjadi prioritas tertinggi untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Iya. Tapi ada yang bicara, nanti dulu deh. Ini soal ekonomi, saya pentingnya pendidikan dulu. Nah, ini soal priority. Nah, oleh karena itulah misalnya kenapa kalau dalam teori civil society-nya para kelompok penekan ini, pressure group ya kan dan lain-lain, dia punya motif kuat tuh. Saya ingin terlibat dalam partisipasi politiknya tinggi dan partisipasi politiknya tinggi ini bukan hanya pada saat pemilu tapi juga pasca pemilu. Iya. Itu that's okay. Tapi pada dasarnya organisasi masyarakat sipil itu dibolehkan masuk ke ruang yang tadi saya sebut, dia ruang kontestasi dengan mendukung misalnya partai politik tertentu kandidat tertentu dibolehkan. Iya, makanya Bang, kalau saya lihat kan memang negara menciptakan hal yang kayak seperti itu. Iya. Gitu loh, artinya aktor-aktor politik ini nggak mau bersusah payah datang ke sini, kemari ke sini, tinggal kayak nunggu
siapa nih? Limpahan suara ya, dari orang-orang itu loh. Ini problem negara yang dianggap masih feodal. Iya kan, menurutku yang itu yang menjadi dasar kenapa Abang kemarin itu ngomong soal Thomas Hobbes itu yang pada akhirnya ada satu hutan rimba sebenarnya yang dibiarkan gitu loh. Cakar-cakaran itu ya. Cakar-cakaran. Kalau misalnya sistem negara yang dibangun kayak seperti yang kita jelaskan tadi itu. Iya. Jadi gini, negara di banyak negara banyak juga ormas yang dibekukan, dibubarkan. Iya. Misal contoh, baru-baru ini di Jerman jangankan ormas, partai politik saja dibekukan. Oke. Misal karena mengangkat kembali apa yang disebut ideologi Nazisme. Terus di Amerika juga banyak organisasi masyarakat dibubarkan. Iya. Pemimpinnya ditangkapi kalau dia dianggap bertentangan dengan konstitusi negara. Iya. Dianggap bertentangan dengan nasional interest sebuah negara. Nah di Indonesia kalau aparat efektif, mestinya kita nggak perlu capek-capek ngeributin soal ormas. Maksudku seperti itu, Bang. Iya, nah itu yang tadi saya bilang. Kita tidak tahu apa skenario utuhnya. Iya. Jadi Bang Dwi mau bilang kenapa sih harus ngundangin ormas A, B, C? Kan kalau emang merasa dianggap mengganggu tinggal ditangkapin aja. Selesai. Nah, itu ya. Iya, tapi memang praktiknya berbeda. Praktiknya berbeda itu. Bukan karena soal tadi, karena apa yang saya bilang, apa yang saya sampaikan kemarin, preman ini juga menjadi tools kalau para aktor politik ini sesekali butuh. Iya. Paham Bang. Kalau jadi dia bukan hanya pada mendesakan suara lalu kemudian ngasih ide apa soal kebaikan bernegara, bukan. Dia dipakai menjadi alat represi dan itu yang terjadi mulai dari masa Orde Baru kan. Iya. Enggak, dan ketika kita ngomongin misalnya seni juga Bang. Sebenarnya kan akhir-akhir ini ada musisi yang terbelah jadi dua. Sekarang ormas sebetulnya mau terbelah jadi 10, 12 juga nggak apa-apa. Ya karena mereka kaya udah ya. Kita kan nggak mungkin menghomogenisasi pandangan orang artis. Dan mereka apalagi motif bukan ideologi, mereka motifnya ada profit, ada unsur seni mungkin yang menurut mereka seniman tuh mestinya nggak begitu dan udahlah itu serah mereka lah. Kenapa? Bang, aku kemarin Bang, jalan-jalan ke daerah Cianjur, udah mendekati Cianjur, Bogor Pak. Jadi sepanjang Jakarta ke sana itu ada lapangan tembak. Lapangan tembak itu namanya lapangan tembak dan itu banyak tentara latihan itu. Nah, ada temanku nyeletuk di situ. Wah, ada TNI main banser-banseran katanya. Malah kebalik ya, bukan banser-banseran main TNI ya? Enggak, kalau menurutku tak pikir-pikir iya juga ya. Kalau banser lahir kan sebelum TNI kan Bang. Iya. Jadi gini, kita tuh mesti gemes ya. Misalnya kan tadi yang sering diributkan masyarakat tuh ormas-ormas yang melakukan pungutan liar, intimidasi, kekerasan dan lain-lain. Lalu tiba-tiba dianggap, karena kebetulan pelakunya kebanyakan adalah mereka yang punya corak loreng-loreng, dihubungkan dengan banser. Banser juga melakukan hal yang sama. Nah saya nggak tahu ini skenario apa, melakukan penggiringan opini. Padahal itu tidak terjadi di banser kan. Karena kalau kita bicara pemalakan, kemarin kan juga baru lagi viral tuh Bang, yang ormas yang dagang-dagang itu kemarin malak berapa 5 triliun atau berapa? Oh iya. Kan? Oh yang di Banten ya? Iya di Cilegon gitu Oke. Itu yang. Jadi kalau kita bicara soal pemalakan sebenarnya nggak hanya cuma yang berdureng-dureng aja. Iya, yang berdasi pun banyak. Betul. Nah, itu kan preman bukan hanya tindakan tapi itu kan juga mentality. Oke. Nah, maksud saya begini, kenapa apa yang terjadi di Banten itu kok ada orang berani? Ya karena dia punya backup tadi. Iya. Itu yang dibilang sebagai skenario itu ya pasti. Yang punya kekuatan merepresi orang lain, memaksa orang lain, mengintimidasi orang lain untuk tadi bisa mendapatkan akses yang lebih besar dalam soal ekonomi secara tidak sehat. Apa yang membuat Abang maksudnya gini ya, gimana cara Ansor meyakinkan publik bahwa ormas itu nggak harus dibubarkan gitu? Publik itu udah yakin Ansor Banser itu baik. Iya. Punya reputasi baik. Hanya yang bermasalah ini aktor-aktor yang memaksa seolah-olah Banser itu sama kelakuannya dengan yang lain. Itu aja.
Oke. Jadi kita nggak perlu paksa publik udah ngerti. Enggak, aku nggak mau spesifik terkait dengan Ansor. Ormas yang lain berarti ya? Mungkin ormas yang lain, Pak. Ormas bisa dibubarkan, bisa. Ormas bisa dibubarkan. Bisa. Hanya kan begini, di case sebelumnya itu kan amat disayangkan. Maksudnya begini, sebagai negara hukum, mestinya kita tidak melakukan apa yang disebut sebagai tadi pembubaran ormas itu melalui keputusan politik. Iya. Tapi semestinya itu harus keputusan hukum. Tapi banyak hal-hal di Indonesia ini semuanya keputusan politik. Gus Dur jatuh. Iya, enggak, ini kan bicara lain ini. Iya. Ini bicara lain. Ini bicara lain. Maksudnya case-nya kan kita bicara sistem kan, Bang. Betul. Dan dalam konteks ini enggak, justru kita mau belajar. Iya. Kalau Gus Dur diperlakukan gitu, maka kita jangan juga begitu dengan orang lain. Oke. Nah, kenapa? Karena itu rawan sekali abuse of power. Dan sewaktu-waktu bisa jadi menimpa kita. Betul. Iya. Dan kalau kita bicara ormas nih Bang, kalau kita udah suatu ormas nih atau lembaga yang akhirnya dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain, tidak memberikan kedikdayaan lah kepada masyarakat sekitar, akhirnya mereka akan bubar sendiri nggak sih? Enggak. Selama aktor-aktor politik itu masih mendapatkan keuntungan, loyalty, benefit. Ya, saya menggambarkan suatu ormas ini juga kayak seperti supporter bola di Indonesia. Mereka juga akan mati-mati sendiri seiring prestasi timnya juga jelek tuh, misal. Ya, enggak. Kalau masyarakatnya nggak ngelawan, mereka tetap eksis dan membesar. Jadi maksudnya begini, yang kita khawatirkan itu kalau negara tidak mau bertindak lalu memaksa antar masyarakat berkelahi, maka yang terjadi adalah chaos. Negara mestinya bisa melihat kalau di Kalimantan terjadi penolakan, di Bali terjadi penolakan, di Aceh terjadi penolakan. Nah, penolakan di banyak tempat itu mengindikasikan bahwa ormas ini bermasalah ya. Ada masalah. Iya. Maksud saya, kalau negara kemudian memaksakan atas dasar hukum, ini boleh dong. Iya. Kan mereka boleh berada di seluruh wilayah negara Indonesia. Nah, itu yang terjadi adalah benturan antar kita sendiri, antar kelompok masyarakat, karena negara memang negara membiarkan itu terjadi. Dan saya yakin ada kelompok yang happy kalau kita saling tekar. Iya, Abang bisa memastikan nggak bahwa yang dibubarkan oleh bukan yang dibubarkan, yang ditolak oleh pemerintah daerah terkait pendirian ormas itu bukan Ansor, ormas loh Bang. Mereka narasi di publik tuh ngomongin ormas, enggak spesifik satu ini. Kan begini ya. Iya. Kita saya suka kesel nih dengan kenapa istilahnya ormas ya. Maksudnya ini ada ormas, ini ada kriminal atau organisir itu beda itu. Karena dengan narasi ini kita bisa kena dampak. Iya, kena dampak. Betul, berdampak. Nah, itu maksud saya, karena kita nggak ngerti skenario apa yang dimainkan, maka selayaknya lah Ansor ini tetap menjaga reputasinya. Oke, coba sebutkan Bang reputasi Ansor, Bang. Iya, saya berdasarkan orang lain aja itu kemarin. Ansor itu organisasi yang mandiri. Lalu kemudian dia belum ada noda, belum ada cacat di Republik ini, banyak sekali. Meskipun seringkali Republik ini menyakiti kita. Iya. Banyak ya kejadian. Iya, saya mau kasih contoh begini. Mungkin para pemirsa biar ngerti nih. Ya mungkin juga sudah ngerti sebagian besar. Saya mau kasih contoh begini. Pada saat Orde Lama hadir pasca proklamasi. NU, Banser beserta laskar-laskarnya adalah organisasi yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Makanya muncul resolusi jihad. Terbentuklah laskar-laskar rakyat. Ketika Orde Lama hadir, apa yang terjadi? Modernisasi. Muncul apa yang disebut sebagai ordonansi guru. Jadi guru-guru non madrasah itu tidak diangkat menjadi pegawai negara. Sementara kebanyakan guru-guru madrasah adalah orang NU. Satu. Termasuk yang TNI juga, Bang. Yang kedua, pada saat terjadinya rasionalisasi tentara. Ya kan? Muhammad Hatta kan? Betul. Mereka yang diproteskan menjadi tentara reguler, perwira-perwira adalah mereka yang berlatar nil dan peta. Yang laskar-laskar rakyat yang santri ini dimarginalisasi. Sampai sekarang. Iya. NU sakit hati enggak? Iya, meskipun di program republik seperti itu, NU justru dia fight pada saat PRRI Permesta di Sumatera. Dia fight pada saat terjadinya DITII. Dia fight bahkan ketika negara ini takut menghadapi kontestasi besar dalam konflik ideologi di tahun 60-an ya kan. Makanya kenapa kok
NU masuk ke dalam Nasakom karena bagi NU waktu itu adalah mengimbangi PK itu penting agar negara ini tidak jatuh ke tangan mereka ya. Ke tangan mereka. Makanya kok orang sinis NU masuk Nasakom ya karena pertimbangannya tadi. Kalau NU tidak di dalam tidak bisa mempengaruhi. Bahkan kemudian menjadi terlibat dalam proses berdirinya Orde Baru. Orde Baru NU punya jasa besar ketika berdiri. Ya. Dalam aksi-aksi massa, dalam pembubaran PKI dan lain-lain. Tapi apa hasilnya? NU dimarginalisasi selama 32 tahun. NU kemudian marah enggak kita tetap sayang sama Republik ini. Iya, tahun 84, tahun 94 dalam muktamar di Cipasung. NU dikuyok-kuyok tuh dalam muktamar di Cipasung. Kita marah enggak ke Republik ini? Enggak, kita tetap sayang. Iya. Tahun 2001 presiden kita yang berlatar NU, cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, dikuyok-kuyok. Kita marah enggak, kita tetap sayang Republik ini. Kita disayang terus, Pak. Tapi marah ke personnya ya. Enggak. Ya kalau marah ke person kan kita nggak ngapa-ngapain juga kan kita kan nggak aneh-aneh kan. Rasa-rasa tak paling ya. Nggak ada, kita santai aja. Iya. Nah, yang perlu diketahui adalah NU tuh nggak pernah lelah berkhidmah bagi bangsa ini karena NU itu tulus. Banser itu tulus berkhidmah. Berkali-kali pun disakiti dia tetap tulus. Karena kenapa? Karena NU itu didirikan adalah untuk tadi bahwa menjaga kemaslahatan bangsa itu menjadi hal yang priority. High quality. Kita adalah organisasi yang sebenarnya berbasis ideologi ya Bang ya, bahwa kita harus sebagai kader NU, Ansor itu harus menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian ketika beberapa kali ketum menyatakan nih bahwa Ansor itu Banser itu adalah elemen yang paling siap untuk kita menjadi komcat tuh, komponen cadangan gitu. Itu udah sesuai apa belum? Karena itu sebenarnya tugas kita bukan sih? Karena kalau kita bilang Abang tadi kita nggak pernah diajak tuh. Sebetulnya itu hanya mensinergiskan saja antara isu pertahanan nasional, disebut kalau di Indonesia itu doktrin rakyat semesta, pertahanan rakyat semesta, dan kalau memungkinkan nggak apa-apa sinergi. Tapi kita tuh cukup senang ngelihat Banser berseragam, gagah-gagah tapi nggak arogan ke orang lain. Itu yang membuat kita happy. Bahkan Banser sering di Tamrin 10 Bang. Iya. Nobar. Itu membuat kita happy. Jadi orang itu nggak risih dengan kehadiran orang yang berseragam, pakai sepatu las, pakai baret atau topi gitu. Justru orang tuh ngelihatnya sesuatu yang biasa, sesuatu yang membantu, sesuatu yang punya peran besar di masyarakat, dan kita jaga reputasi ini terus menerus. Iya. Berapa persen Banser yang suka Liverpool Bang? Saya nggak ngerti. Karena kita bicara ormas itu kan semakin digelorakan kader-kader yang muncul. Enggak. Justru saya pengen kita ini tidak terpecah gara-gara klub bola, jangan. Iya. Nah, dulu beliau kesini nggak pernah tuh pakai kaos Liverpool. Setelah Liverpool juara udah mulai nih keluar pakai kaos lah tipis-tipis ya kan. Itu Liverpool. Ya, Liverpool ini kan dulu apa kemiripan Ansor dengan Liverpool? Liverpool loyalitas dong. Iya. Enggak, kalau setiap fans sepak bola pasti loyalitas Bang. Iya, loyalitas. Satu loyalitas. Iya. Kedua, Liverpool itu dulu kota di mana di Inggris muncul gerakan banyak anti kemapanan. Lalu kemudian menghadirkan satu genre musik yang band musik yang legendaris. Beatles itu Liverpool. Iya, jadi mencintai Liverpool itu mencintai banyak hal. Iya. Bukan hanya bola, tapi seni dan karya-karya. Iya. Kayaknya Bang Dwi itu mau bilang. Sebentar. Gua dapat di-endorse sama Liverpool apa enggak? Gua kira dia penyuka Liverpool gara-gara ada orang Islamnya itu loh. Muhammad Salah. Muhammad Salah. Berarti kalau Muhammad Salah keluar berarti udah gak cinta Liverpool. Enggak, bola adalah bola, tapi di luar bola kan banyak klub juga punya motif ideologi dan lain-lain. Iya. Kenapa misalnya satu klub bola kok ada logo Eagles-nya dan lain-lain, atau ada kelompok ultranasionalisnya? Enggak. Ini semata-mata ada pertemuan antara bola dan seni musik. Dan saya rasa Ansor juga seperti itu menurutku. Ya, Ansor ya dengan segala kompleksitasnya. Iya. Ansor lebih mirip Manchester City sih menurut Itu timbul banget. Timbul pas 1000 dia. Enggak, kalau aku di sini sih enggak mau itu pun selama ada Haaland. Kalau enggak ada Haaland dia udah enggak pecinta Manchester City deh. Oh, dia suka Haaland berarti Pak. Suka Haaland. Karena memang itu ada orang pecinta Ronaldo itu ya. Iya. Makanya kalau main PES kalau dia merah nunggu hijau, Pak. Pokoknya dikuit lagi. Mending disetting hijau semua enggak sih daripada nunggu hijau.
Tapi Liverpool udah juara, Pak. Iya, makanya kan ya udah tahun ini aja, tahun depan kayak gitu lagi kan biasanya. Iya. Tapi tahun ini City nggak juara ya? Enggak. Udah enggak. Karena masih ada final FA. Ya, enggak lah. Ah, ini mungkin bisa Iya, juara. iya. Pokoknya pada dasar begini, Kang Mehmet dan Paulin. Pada dasarnya loyalitas saya ke Ansor jauh lebih besar daripada loyalitas saya ke Liverpool. Oh iya, sama juga kalau itu Intinya saya gitu. iya. Dia nggak ngurus juga. Dia nggak ngurus juga nggak kayak gitu. Iya. Dulu di PMI dia bilangnya PMI, Pak. Iya. Jika dia Ansor, Pak. Loh iya kan ini masih organisasi. Oke, Bang. Udah ya? Apalagi Cukup lah. cukup lah ya. Iya. Jadi ini kalau nggak viral, Pokoknya kalau nggak viral ini salah hostnya. Saya mati-matian akan nge-share ini. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Saya kembalikan lagi ke Mas Ulin yang membuka. Iya. Fungsi saya apa ya di sini? Terima kasih sahabat-sahabat yang udah nonton podcast Ansor. Jangan lupa di-subscribe dan bagikan terus. Jangan sampai kita dengan kader sebanyak ini channelnya hanya seperti ini aja ya. Ya sampai ketemu lagi Bang Dwi. Terima kasih ya. Yuk. Assalamualaikum.